action, let's go. 처음 너를 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min amalina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur segalanya, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat taufik dan hidayah. Sehingga pada kesempatan ini kita berada di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga setiap amalan kita lakukan hingga saat ini menjadi bukti kelak bagi kita di hadapan Allah serta menjadi wasiat meraih ridhanya. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendahulu para nabi dan rasul yang diutus kepada rahmat dan seluruh alam. Salawat dan salam juga sehingga dia ajukan kepada para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan juga kepada umat yang senantiasa memohon pertolongan dari Allah agar mengikuti ajaran-ajarannya serta diakhiri bisa menjadi syafaat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum masuki khutbah ini tak lupa khotib berwasiat khususnya kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada sidang Jumat sekalian. Marilah sama-sama mengingatkan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa menjadi tolok ukur kemuliaan di sisi Allah. Takwa menjadi perisai yang menghalangi kita perbuatan-perbuatan yang dilarang, serta takwa menjadi bekal bagi kita di dunia menghadapi kehidupan kekal di akhirat kelak. Semoga kita digolongkan Allah sebagai hamba-Nya yang taat dan berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bagaimana ayat yang dikutip dalam hadirin Allah. Hadirin sekalian, sebagaimana ayat yang dikutip dalam mukadimah
Allah berfirman di mana yang artinya, janganlah sekali-kali engkau mengingkari bahwa Allah terhadap apa yang orang zalim berbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka berbelah. Kisah Ibrahim ayat 14 surat 42. Melalui ayatnya Allah memberi peringatan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Sebab khawatir apa yang kita lakukan itu perbuatan zalim, sementara perbuatan zalim akan bertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Ingatlah bahwa Allah tidak lalai mencatat perbuatan yang dilakukan hamba-Nya, termasuk perbuatan zalim. Terlebih perbuatan zalim bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada sesama makhluk. Sementara tingkatan perbuatan zalim itu ada yang diharapkan akan dipenuhi Allah, ada yang tidak akan dipenuhi Allah, dan ada yang ditangguhkan ampunnya oleh Allah. Lebih jelasnya mari kita perhatikan pernyataan yang disampaikan oleh Anas bin Malik sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malabadi dalam kitab Isya'ul Ibad halaman 80. Kezaliman yang tidak diampuni Allah sehingga benar-benar taubat kepadanya serta menghentikan kesyirikan. Selanjutnya kezaliman yang akan diampuni oleh Allah yaitu kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri akibat maksiat dan perbuatan dosa yang langsung kepada Tuhannya. Itu kezaliman yang ada harapan diampuni Allah meskipun ia tidak bertaubat selama suka mengajarkan kebaikan. Sebab perlu diketahui manfaat kebaikan adalah menjadi kafarat atau penebusan dosa-dosa kecil yang sudah lalu. Namun demi harapan yang lebih besar meraih ampunan Allah adalah bertaubat kepadanya. Berikutnya kezaliman yang ditangguhkan ampunannya yaitu kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Nah, itu kezaliman tidak akan diampuni oleh Allah sehingga orang yang melakukan meminta maaf pada orang yang dizaliminya. Sebaliknya, jika ia tidak meminta maaf dan selesaikan di dunia, maka kezaliman itu akan dihutangkan di akhirat. Oleh sebab itu, mesti takut melakukan kezaliman baik kepada diri sendiri, kepada sesama makhluk ataupun kepada sesama manusia. Sebab semuanya akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sementara kezaliman dilakukan kepada sesama manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Az-Zuhri dalam kitab Al-Khaibar. Ada 3 bentuk kezaliman seorang hamba yang menyangkut harta seperti memaafkan harta dan hak orang lain. Kedua itu ada kezaliman yang berupa penganiayaan seperti membunuh, memukul, melukai anggota tubuh sebagainya. 3. Kezaliman yang merusak martabat sesama seperti menghina, mencaci, menuduh tanpa dasar, membuli, nyinyir dan sebagainya. Larangan 3 bentuk kezaliman itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 surat ke-29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa penganiayaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Kemudian pada Kisah Al-Hujurat ayat 49 surat ke-11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh menjadi mereka yang diolok-olokkan
lebih daripada mereka yang mengolok-olok. Kisah Al-Hujurat ayat 14. Sidang Jumat yang berbahagia, adapun balasan bagi orang yang zalim dan merampas hak orang lain sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, pertama, amal kebaikan diserahkan kepada orang tua yang dizalimi. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang zalim termasuk orang yang muslim alias bangkrut di akhirat. Maksud bangkrut di sini adalah amal-amal kebaikan habis karena diserahkan kepada orang yang zalim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah. Bagaimana artinya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal puasa, sholat, dan zakat. Namun dia datang setelah mencaci kehormatan si ini, menuduh si ini dan makan harta si ini, maka ia didudukan, lalu si ini dibalas dari kebaikan-kebaikannya, si itu dibalas dari kebaikan-kebaikannya. Setelah habis kebaikan-kebaikannya mereka, sebelum melunasi kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka yang lalu ditimpakan padanya. Ia dilepaskan ke dalam neraka. Hadis riwayat ini. Kedua, diberi balasan yang serupa dengan makhluk kezalimannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, ketika ada orang yang mengambil sejengkal tanah di dunia, maka di akhirat ia akan diberi balasan menggali sejengkal tanah sampai 7 lapis. Selanjutnya tanah itu akan dikalungkan kepadanya hingga hari kiamat sampai diputus perkaranya di antara semua manusia. Demikian seperti yang disebabkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana artinya, manusia yang menzalimi sejengkal tanah, maka Allah menuntutnya untuk menggali sejengkal tanah itu sampai 7 lapis bumi hingga hari kiamat serta diputuskan perkaranya di antara semua manusia. Hadis riwayat Ahmad. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketiga diancam dengan doa buruk orang yang zalim. Ingatlah, orang yang dizalimi termasuk salah satu di antara 3 golongan yang mustajab doanya. Meskipun orang yang termasuk orang yang jahat atau muslim, bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diterima sahabat Abu Hurairah. Bagaimana artinya? Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, sebab doa orang yang dizalimi itu mustajab atau cepat kabul. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, tuntunan dan sidangan di padang mahsyar. Pada waktu itu ahli neraka tidak akan masuk neraka, serta ahli surga tidak akan masuk surga sebelum dirinya bebas dari segala sabutan, kezaliman, dan hak kepada sesama manusia. Selanjutnya, ahli neraka tidak akan masuk neraka selama ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitu pula ahli surga tidak akan masuk surga selama masih memiliki hak pada ahli neraka. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut, di mana yang artinya tidak pantas seorang ahli neraka masuk neraka sementara ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitupun ahli surga tidak masuk surga sementara ia masih memiliki hak pada ahli neraka, sampai kami memutuskan perkara meskipun bentuk hak yang berupa satu tamparan. Hadis riwayat Ahmad. Pantas Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya Rahu Saron Duratin Mitula Ya Al-Waman Yadahu Khairan
Dadirti min tabla ya'al wa artinya siapa yang mengajarkan kebaikan seberat jarak atau gigi saw dan tidak akan melihat balasannya. Siapa yang mengajarkan kehajatan kejahatan seberat jarak, ia akan melihat balasannya. Kisah Al-Zalzalah ayat 99 surat 7-8. Pada hari itu akan disampaikan kepada mereka, siapa yang masih memiliki hak maka diharuskan kepadanya pemiliknya. Bahkan saat itu orang yang hambanya seperti merasa senang jika masih ada hak pada anak atau saudaranya. Sebab pada hari kiamat tidak ada hubungan nasab, meskipun saat di dunia saling mengenal, tetapi pada saat itu keadaan mereka tidak saling sapa. Lebih beratnya lagi, bagaimana yang diceritakan hadis disebutkan tuntunan di akhirat bukan saja datang sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk seperti hewan yang pernah disiksa. Lebih lengkapnya silakan lihat kitab Fathul Bari jilid 13 halaman 457. Hadirin sidang Jumat, berbeda halnya dengan dosa kepada Allah. Dosa apa saja yang dihendaki Allah akan diampuni dan doa apa saja yang dihendakinya tidak diampuni akan dibiarkan hingga dibiarkan perkaranya agar tidak ada satu hamba pun yang pada hari itu yang dizalimi. Sebab setiap hak yang akan diberikan kepada pemiliknya, semua kebaikan dan keburukan akan dibalas oleh Allah. Tidak ada suatu kebaikan dan kezaliman pun yang dilupakan. Pantas Allah berfirman dalam Al-Quran, bagaimana yang telah dibuatkan atas, janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lemah terhadap apa yang orang zalim buat. Sesungguhnya Ia menanggungkan mereka sampai hari kiamat. Mata mereka terbelah. Kisah Al-Ibrahim ayat 14 surat 42. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah untuk menjauhi segala perbuatan zalim. Amin ya mujibal samin. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al hayya'i minhum wal anwar. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tahzilna inna nasina aw atahna. Rabbana wa la tahmilna ala isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new guap, word that dick, bitches on my line.